Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan AFL 3 tentang stock analysis. Next. Perbandingan pembelian saham kali ini kami mengambil perusahaan PT Semen Indonesia dan PT Indo Semen Tunggal Prakarsa. Next. Untuk company profilnya, PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SMGR. Produk utamanya ada semen, beton, mortar, beton percetak, dan agregat. Layanan pendukungnya ada jasa konstruksi dan manufaktur, logistik, penambangan, dan lain-lain. Next. Untuk company profil dari PT Indo Semen Tunggal Prakarsa merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dan satu-satunya produsen semen putih di Indonesia. Produk utamanya ada semen, beton, mortar, beton pracetak, dan agregat. Lalu modal alokasi cash flow yang ideal yaitu ada tiga. Yang positif yaitu menghasilkan kas, yang negatif perusahaan investasi ke aset produktif, lalu yang ketiga pendanaan perusahaan mengurangi utang atau dividen. Next. Dari tiga model tersebut digunakan oleh PT Semen Indonesia dan PT Indosemen untuk melakukan analisis atas keuangannya. Kedua perusahaan tersebut menunjukkan pola arus kas yang sesuai dengan model ideal tersebut. Next. Tapi sudah cek SKP. Secara analisis satu internal, PT Semen Indonesia sendiri mengalami inflasi dan kenaikan biaya energi karena adanya kenaikan bahan baku dari semen, batu bara, dan bahan bakar. Lalu ada juga pertumbuhan suku bunga dan kondisi pembiayaan yang mempengaruhi biaya utang serta berdampak pada kemampuan investasi. Next. Terus. Selanjutnya ada analisis faktor internal dari PT SMGR. DER konferensi 55% risiko utang rendah, cash flow sehat penting untuk investasi, fokus efisiensi, diversifikasi produk, peran strategis di proyek besar, akuisisi Holcim perlu jangkauan pada posisi pasar. Next. Yang analisis eksternal INDP, nilai tukar dan kebijakan biaya modal dan investasi. Next. Next ada analisis faktor internal pada PT EMSGR. DER konferensi 55%, 50% resiko utang rendah, ROE turun tajam di 2024 tentang efisiensi, cash flow sehat penting untuk investasi, fokus efisiensi dan diversifikasi produk, peran strategis untuk proyek besar, akuisisi Holcim memperluas jangkauan dan posisi pasar. Next. Next ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan dari PT SMGR, yaitu produsen semen terbesar di Indonesia dengan pasar 42%, memiliki jaringan distribusi yang luas dan juga efisien. Lalu untuk kelemahannya ada tingkat utang jangka pendek tinggi yang dapat membatasi fleksibilitas keuangan dan beberapa fasilitas produksi memerlukan modernisasi. Lalu untuk peluang, pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur yang terus meningkat, lalu kemungkinan untuk ekspansi pasar internasional melalui akuisisi dan kemitraan. Lalu untuk ancamannya yaitu persaingan dari produsen semen asing yang masuk ke pasar domestik dan juga perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional serta daya produksi. Lalu untuk analisis SWOT dari PT NTP, yang pertama ada kekuatan yaitu memiliki 13 pabrik dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 24,9 ton. Lalu untuk kelemahannya, pertumbuhan penjualan bersih yang relatif lambat dibandingkan dengan pesaing utama. Lalu untuk peluang yang pertama ada peningkatan permintaan semen seiring dengan pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. Lalu untuk ancamannya yaitu persaingan ketat dari produsen semen lainnya di pasar domestik. Next.
Lalu selanjutnya ada analisis PESEL dari PT SMGR Political, yaitu sebagai perusahaan BUMN, SMGR memiliki hubungan erat dengan pemerintah yang dapat memberikan keuntungan dalam proyek infrastruktur. Lalu untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional mendorong permintaan semen untuk proyek pembangunan. Untuk sosial, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada teknologi, investasi dalam teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing. Lalu untuk lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif produksi semen. Dan yang terakhir ada legal, perubahan dalam regulasi industri dan lingkungan dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Next. Oke, selanjutnya INTP menghadapi peluang dari stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan permintaan semen. Nah, meski ada tantangan, fluktuasi nilai tukar, urbanisasi, dan kesadaran lingkungan juga mendorong praktik ramah lingkungan, sementara kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi. Nah, perusahaan INTP sendiri juga menghadapi tekanan untuk mengurangi dampak dari lingkungan dan harus mematuhi regulasi ketat di bidang lingkungan dan ketenagakerjaan. Next. Nah, berikut ada analisis value dari SMGR sendiri. Nah, jadi ROE ini relatif stabil di kisaran 5-5,3% pada tahun 2021 sampai 2022. Kemudian sedikit menurun pada 2023 dan anjlok drastis menjadi sekitar 1,5 pada 2024 akibat penurunan laba bersih yang tajam, terutama karena volume penjualan turun dan biaya yang naik. Lalu pada DER menurun signifikan dari 90,71% pada 2021 menjadi 55% pada 2024 karena liabilitas total yang stabil dan menurun sementara ekuitas perusahaan meningkat. Lalu untuk PER dari SMGR sendiri pada tahun 2021 hingga 2023 ini berada di kisaran 19,63 kali sampai 20,85 kali. Ini menunjukkan valuasi yang relatif stagnan dengan penurunan PER pada 2023 akibat turunnya harga saham sebagai respon pasar terhadap penurunan laba. Next. Lalu analisis value untuk di NTP sendiri, ROE-nya ini lebih tinggi dibandingkan SMGR, stabil di kisaran 8,7 sampai 9,08% pada tahun 2021 sampai 2024 didukung oleh kenaikan laba bersih, peningkatan margin, serta volume penjualan semen domestik. Lalu struktur modal INTP lebih konservatif dengan DER yang naik dari 27% ke 41% pada tahun 2023. Akibatnya peningkatan utang. Lalu turun menjadi 38% di 2024 setelah pelunasan sebagian hutang, sementara ekuitas relatif stabil di 20 hingga 22 triliun. Lalu untuk PER-nya, INTP ini lebih rendah dibandingkan SMGR sekitar 8,05 kali pada akhir 2024. Ini mencerminkan valuasi pasar yang lebih murah dan pandangan pasar terhadap pertumbuhan yang moderat, namun tetap menilai perusahaan ini stabil dan terpercaya secara keuangan. Next. Selanjutnya, return on equity, di mana ROE tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba besar dibandingkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Dari tabel ini menunjukkan bahwa ROE INTP lebih besar dari SMGR, di mana INTP ini berarti adalah perusahaan yang mengelola aset dengan lebih baik daripada SMGR. Next. Debt to equity ratio, di mana DER tinggi menunjukkan perusahaan lebih banyak menggunakan hutang untuk pendanaan. Di sini bisa dilihat dari tabel bahwa SMGR nilainya lebih tinggi atau presentasinya lebih tinggi dibandingkan INTP. Itu menandakan bahwa INTP bermodalkan modal sendiri atau mandiri. Next. Price to earning ratio, di mana PER yang tinggi bisa menunjukkan bahwa investor optimis terhadap masa depan perusahaan dan mengharapkan pertumbuhan laba yang tinggi. Di sini dapat dilihat bahwa SMGR jauh lebih tinggi ya PER-nya dibandingkan INTP. Next. Ini adalah gambar harga saham barusan yang bisa disimpulkan bahwa kedua saham menunjukkan sentimen positif, tapi SMGR ini lebih volatil, namun harganya rendah dibanding INTP, tapi INTP lebih banyak peminatnya gitu. Next. Untuk estimasi
Harga wajar di SMGR harga wajarnya di 6.840 dan INTP di 15.180. Di mana harga saham ini ya di slide sebelumnya itu menjelaskan bahwa harga saham saat ini tuh masih tergolong murah dibandingkan dengan estimasi harga yang sudah kita hitung. Artinya investor bisa membeli di waktu sekarang untuk memproyeksikan potensi pertumbuhan nilai investasi ke depan. Next. Selanjutnya, rekomendasi investasi. Untuk PT SMGR, keputusannya beli dan tahan. Alasannya, pertumbuhan laba bersih yang konsisten, pengelolaan hutang yang baik, prospek positif dari proyek infrastruktur pemerintah. Yang keempat, resiko yang tergolong besar karena market yang volatil. Kemudian, perusahaan INTP. Keputusannya tahan. Alasannya kinerja keuangan yang stabil namun pertumbuhan terbatas. Yang kedua, struktur modal yang konservatif. Yang ketiga, perlu menunggu katalis pertumbuhan yang lebih jelas, market yang bergerak sedikit lebih lambat, sehingga hold dibutuhkan untuk keuntungan yang lebih. Next. Implikasi untuk trader dan investor dengan aspek potensi pertumbuhan, SMGR tinggi namun ada resiko penurunan profitabilitas. Untuk INTP stabil dengan profitabilitas konsisten. Resiko keuangan SMGR lebih rendah, DER 0,5 namun ROE menurun tajam. INTP lebih tinggi, DER 0,7, ROE stabil. Rekomendasi SMGR beli dengan catatan waspada terhadap tren ROE. Untuk INTP, tahan menunggu sinyal perbaikan atau peluang. Next. Kesimpulannya, PT INTP saat ini lebih unggul dari PT SMGR dalam hal profitabilitas. ROE INTP stabil di 8,8-9%, sementara ROE SMGR turun drastis. Efisiensi penggunaan modal DER INTP lebih rendah, menandakan keuangan yang lebih sehat dan risiko yang lebih terkontrol. SMGR berhasil menurunkan DER tapi masih lebih tinggi dari INTP. Namun dari sisi persepsi pasar atau valuasi, persepsi pasar investor lebih optimis terhadap prospek jangka panjang SMGR, terlihat dari PER-nya yang lebih tinggi dan meningkat. Untuk valuasi, PER INTP justru turun drastis, mengindikasikan bahwa sahamnya terkesan undervalue meskipun kinerjanya lebih baik saat ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.